Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai infografis tingkat lanjut mengubah data menjadi visual yang menarik dan informatif. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari infografis tingkat lanjut. Jadi, infografis tingkat lanjut ini adalah bentuk visualisasi data yang menggabungkan desain yang lebih kompleks dan teknik lanjutan untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih mendalam, interaktif, dan dinamis. Berbeda dengan infografis dasar yang hanya menampilkan data secara statis, infografis tingkat lanjut ini menggunakan berbagai elemen desain canggih, termasuk animasi, interaktivitas, pemetaan data kompleks, dan visualisasi data real-time untuk memberikan konteks yang lebih kaya dan pengalaman yang lebih menarik bagi audiens. Tujuan utama dari infografis tingkat lanjut ini dalam komunikasi visual, termasuk menarik perhatian, menyederhanakan informasi kompleks, dan meningkatkan pemahaman. Selanjutnya, di sini ada ciri khas infografis tingkat lanjut. Yang pertama yaitu penggunaan data real-time. Penggunaan data real-time ini, infografis tingkat lanjut seringkali terhubung dengan sumber data yang terus diperbarui secara otomatis. Data real-time ini dapat berupa statistik, tren, atau data lain yang berubah secara dinamis seperti data cuaca, penjualan, atau tren media sosial. Contohnya, grafik yang memperlihatkan perkembangan harga saham atau tren pencarian Google yang diperbarui secara real-time. Yang kedua, yaitu ada interaktivitas. Salah satu keunggulan infografis tingkat lanjut ini adalah kemampuannya untuk mengajak audiens berinteraksi dengan visual. Elemen-elemen seperti peta interaktif, tombol, atau slider memungkinkan pengguna untuk menelusuri data atau menggali informasi lebih dalam sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, peta yang memungkinkan pengguna mengklik wilayah tertentu untuk melihat statistik lokal atau grafik yang dapat diubah berdasarkan parameter pemilih dari pengguna. Untuk ciri khas yang ketiga, di sini ada animasi dan visual dinamis. Infografis tingkat lanjut sering menggunakan animasi untuk menunjukkan perubahan data atau untuk memperjelas hubungan antar elemen. Animasi membantu memperjelas alur waktu, pertumbuhan, atau perbandingan data secara lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya, grafik batang yang berkembang secara visual seiring pertumbuhan data atau diagram yang berubah warna untuk menunjukkan transisi dalam sebuah dataset. Dan ciri khas yang ketiga di sini ada narasi visual atau visual storytelling. Infografis tingkat lanjut sering menggunakan elemen narasi visual untuk membangun cerita dari data. Dengan alur yang terstruktur, narasi ini membantu audiens memahami data secara bertahap, mulai dari pengenalan hingga kesimpulan, sehingga pesan yang disampaikan jadi lebih kuat. Contohnya, infografis yang menceritakan perjalanan suatu produk dari pabrik hingga sampai ke tangan konsumen, lengkap dengan data di setiap tahap prosesnya. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis dari infografis tingkat lanjut. Yang pertama ada infografis statistik yang menampilkan data numerik dengan grafik dan diagram. Yang kedua ada infografis informasi yang menggabungkan teks dan visual untuk menjelaskan sebuah konsep. Yang ketiga ada infografis garis waktu yang menggambarkan peristiwa dalam urutan kronologis. Yang keempat ada infografis proses yang menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses. Yang kelima ada infografis geografi yang memfokuskan pada data geografis dan peta. Yang keenam ada infografis perbandingan yang membandingkan beberapa set data. Yang ketujuh ada infografis hierarki yang menunjukkan struktur atau hubungan antar elemen. Yang kedelapan ada list infografis yang menyajikan informasi dalam bentuk daftar yang menarik. Dan yang kesembilan ada infografis lanjutan yang menggabungkan konten yang lebih mendalam. Kemudian manfaat infografis tingkat lanjut. Manfaat infografis tingkat lanjut ini dapat dilihat dari beberapa perspektif, termasuk komunikasi informasi yang lebih efektif. Jadi infografis menggabungkan informasi dan data ke dalam bentuk visual yang menarik, membuatnya mudah dipahami oleh pembaca. Visualisasi ini menarik perhatian pembaca lebih banyak daripada teks yang biasa. Kemudian yang kedua ada efektivitas pemasaran digital. Konten infografis memiliki potensi untuk mendapatkan lebih banyak lalu lintas dan menjadi viral di media sosial, karena daya tarik visual jauh lebih tinggi daripada konten teks yang biasa. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan lalu lintas website. Audiens cenderung menyukai konten infografis dan lebih memungkinkan untuk membagikannya di berbagai platform media sosial, yang pada akhirnya dapat meningkatkan lalu lintas website.
Selanjutnya, di sini ada proses pembuatan infografis. Yang pertama dimulai dengan menentukan tujuan dan audiens target. Jadi, apakah tujuannya ini untuk menjelaskan konsep, menyajikan data statistik, atau membandingkan dua hal? Memiliki tujuan yang jelas ini akan membantu seluruh proses pembuatan. Kemudian yang kedua yaitu memilih jenis infografis yang sesuai. Pemilihan alat akan tergantung pada fitur yang diinginkan. Apakah itu animasi, interaktivitas, atau visualisasi data kompleks. Dan yang ketiga, mengumpulkan data dan menganalisis data yang relevan. Kumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik. Pastikan sumber data dapat dipercaya dan akurat. Gunakan berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, atau hasil survei untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Yang keempat, ada desain layout dan tata letak. Buat tata letak yang menarik dan mudah dibaca. Atur elemen visual sedemikian rupa sehingga pembaca dapat mengikuti alur informasi dengan nyaman. Gunakan juga warna, font, dan ukuran yang sesuai untuk meningkatkan daya tarik visual. Dan proses yang terakhir adalah mendesain dengan memperhatikan warna, tipografi, dan visualisasi data. Kemudian, desain infografis yang efektif itu seperti apa sih? Nah, yang pertama yaitu keseimbangan visual. Dengan keseimbangan yang baik, infografis akan terlihat lebih rapi dan profesional, membuat audiens lebih nyaman saat membaca informasi yang disajikan. Yang kedua yaitu kontras warna. Warna yang kontras membantu menarik perhatian pembaca dan informasi kunci dan meningkatkan keterbacaan. Yang ketiga ada tipografi yang mudah dibaca. Dalam infografis sebaiknya digunakan font yang sederhana dan mudah dibaca, serta batasi penggunaan variasi font yang tidak lebih dari 3 jenis untuk menjaga konsistensi. Dan yang keempat adalah penggunaan ruang negatif. Ruang negatif adalah area kosong di sekitar elemen desain yang membantu menciptakan keseimbangan dan fokus pada konten utama. Selanjutnya, ini adalah software yang biasanya digunakan untuk membuat infografis tingkat lanjut. Di sini yang pertama ada Canva, kemudian ada Adobe Illustrator, ada D3.js, kemudian Power BI, Visma, Pictochart, Tableau, dan CorelDRAW. Dan ini adalah contoh gambar infografis tingkat lanjut. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang infografis tingkat lanjut mengubah data menjadi visual yang menarik dan informatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.